Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang 4 faktor penentu harga emas. Jadi sesuai ikon-ikon cibi-cibi ini, ada teknologi, ada perhiasan, ada central bank, dan ada investment. Nah, dari 4 faktor ini, mana yang paling dominan? Nah, kalau berdasarkan data Antam, harga emas tertinggi itu sempat 3.168.000 per gram. Nah, kemudian di tanggal 12 April pada saat konten ini saya buat 2.860.000, turun sekitar ya hampir 300.000 seperti ini. Nah, kalau dalam US dollar per troy ounce itu sempat 5.600, kemudian pada tanggal 12 April yang lalu di 4.700. Turunnya juga hampir $1.000 gitu ya. Nah, kenapa harga emas turun gitu? Bukannya katanya kalau perang nggak menentu, harga emas naik. Kok perangnya masih berlanjut, on off seperti itu, harga emasnya malah turun drastis gitu. Nah, kira-kira apa sih yang menentukan harga emas? Nah, kalau dalam menghitung harga pasar wajar untuk saham atau obligasi, lebih mudah. Kenapa? Karena saham ada dividennya. Dari dividen tersebut, kita bisa present value kan. Namanya dividen discount model gitu. Atau kita bisa menggunakan PE multiples, jadi price earning daripada saham, kita banding dengan rata-rata historisnya, atau kita banding dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Kita estimate gitu. Nah, kalau obligasi sama kayak saham. Kalau obligasi itu karena ada jatuh tempo, pendekatannya simple. Cuma dari kupon yang dia hasilkan, kemudian kita present value-kan dengan keuntungan yang kita harapkan. Nah, yang jadi masalah emas ini tidak ada yield-nya. Jadi dia tidak menghasilkan dividen seperti saham, dia tidak bayar kupon seperti obligasi, tidak bayar bunga seperti halnya deposito. Nah, kalau menggunakan multiples, ya, multiples itu artinya harga dibagi sama earnings. Earningsnya juga nggak ada. Apa earningsnya gitu? Nah, jadi karena nggak bisa digunakan earnings, tidak bisa digunakan imbal hasil, maka menurut saya pendekatannya itu lebih kepada demand sama supply. Nah, kita mulai dari supply dulu atau penawaran. Emas itu sumbernya ada dua, Bapak Ibu. Eh, ya, karena orangnya bilang, wah kalau emas kan eh, ditambang bisa ada tambang emas yang baru. Kalau kripto kan itu cuma fix sekian koin gitu. Well, saya tidak begitu understand tentang kripto. Tapi kalau untuk konteks emas, ya kalau ada penemuan tambang emas baru, itu akan bertambah suplainya. Kalau tidak, ya biasanya dia akan ditambang-tambang-tambang-tambang. Nah, sebagaimana umur tambang, biasanya produksinya akan menurun. Tapi biasanya waktunya cukup panjang gitu. Nah, sama yang kedua itu adalah recycle. Ya, recycle itu ternyata punya porsi yang cukup besar juga. Jadi ternyata 25 sampai 30% daripada emas-emas yang sekarang beredar itu, emas-emas yang baru yang masuk ke market, itu adalah emas lama yang dilebur kemudian dicetak menjadi cetakan baru. Nah, saat ini sih kalau dari data-data yang saya baca ya, 70-75 dari tambang emas, berarti sisanya 25 sampai 30 dari emas yang daur ulang. Nah, eh, karena tambang emas susah ya dapat yang baru ya, nggak gampang mencari tambang emas beroperasional dan menghasilkan seperti itu. Jadi eh, dari supply dari apa gold mine itu relatif stabil. Nah, kalau dari recycle itu tergantung sih. Kadang-kadang kalau harganya bagus, orang emas lama dia recycle, bikin jadi emas baru dia jual dengan harga tinggi gitu. Tapi kalau pas harga emas lagi turun, mungkin dia punya recycle jadi nggak gitu banyak. Ya. Nah, kalau dari sisi tambang emas, Indonesia itu salah satu negara yang punya tambang emas. Perusahaan yang TBK juga banyak. Jadi ada namanya PT Emas ya, grupnya MDKA. Kemudian ada Antam, kayaknya punya tambang emas juga. United Tractor, dia juga punya tambang emas, malah sangat besar, Martabe ya. Kemudian ada Aman, ya. Kemudian ada juga Freeport gitu, ya. Jadi banyak perusahaan di Indonesia itu mereka merupakan penambang emas, baik merupakan penambang yang utama atau produk sampingan, karena emas sama koper itu kadang-kadang bersamaan gitu. Nah, tapi eh, produksi maupun cadangan emas Indonesia itu nggak masuk 5 besar dunia. Jadi di level tatanan dunia itu kita bukan ibaratnya bukan produsen besar lah, seperti itu.
Nah, kemudian itu dari sisi supply. Jadi supply-nya relatif stabil. Mau kondisi perang, mau kondisi apa, supply-nya relatif stabil. Nah, untuk itu kalau kita bicara supply demand, yang mempengaruhi harga itu lebih ke demand-nya. Nah, demand itu dalam emas bisa dibagi dalam empat kategori. Ya, ada perhiasan, teknologi, bank sentral, sama investasi. Ini saya ambil dari website gold.org. Jadi ini kayak asosiasi emasnya dunia, really good. Mereka punya data emas yang sangat-sangat komprehensif. Jadi eh, mereka tuh yang punya data seluruh dunia gitu. Nah, kalau perhiasan itu jewelry fabrication. Jewelry fabrication itu ada consumption, jadi perhiasan baru yang dibuat, sama inventory itu dia punya stok inventory. Jadi emas itu demand-nya berasal dari perusahaan-perusahaan perhiasan, mereka membuat emas perhiasan. Nah, ini angkanya kalau kita lihat 2020 1.300 ton, 2021 2.200, 2.200, 2.200, 2.000, 1.600. Nah, kalau kita lihat harga emas, itu waktu 2021 sampai 2023 itu rendah dan stabil. Eh, jadi ketika dia rendah dan stabil, biasanya permintaan untuk emas perhiasan itu bagus gitu. Begitu harga emas naik, berarti kan harga perhiasan juga naik, turun dia punya consumption. Jadi jewelry jewelry atau perhiasan itu dia berbanding terbalik dengan harga emas. Harga emas makin murah, perhiasan permintaannya makin banyak. Harga emas makin mahal, perhiasannya itu berkurang. Jadi mungkin orang lebih prefer sudah emasnya dilebur aja, perhiasan dilebur, dijual sebagai emas batangan. Nah, jadi ini jewelry fabrication. 1.638 ton per 2025. Yang kedua adalah teknologi. Jadi dalam komputer MacBook, apa Asus ataupun apa Huawei-nya Bapak Ibu yang canggih-canggih, chipnya itu ada emasnya. Ya. Berapa saya nggak tahu, katanya sih sedikit. Karena dia adalah konduktor elektronik yang sangat baik gitu. Jadi penghantar panas, penghantar sinyal yang bagus. Nah, itu juga dipakai di kendaraan, ya. Pokoknya chip lah, pakai emas gitu ya. Katanya itu di handphone-handphone itu juga ada komponen emasnya. Cuma komponen emas itu sebegitu kecilnya. Jadi kalau kamu kumpulin apa handphone-handphone bekas, kamu ambil chipnya, kamu lebur jadi emas, biaya untuk melebur dan mendapatkan emasnya itu tidak sepadan dengan harga emasnya itu sendiri gitu. Nah, kalau permintaannya bagaimana? Relatif stabil walaupun ada kenaikan sedikit-sedikit. 300 ton, 337, 314, 305, 326, 322. Nah, dia bagi jadi elektronik, industri, sama ternyata gigi emas ya. Hebat juga ya. Gigi emas itu ternyata di 2025 pakai 8,2 ton emas. Habis bikin gigi emas gitu. Nah, tapi paling banyak itu elektronik. Nah, elektronik ini juga menurut saya tergantung breakthrough gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan Bapak Ibu em, bukan serius. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi misalnya, dia kan bikin handphone, bikin televisi, bikin komputer, bikin alat-alat elektronik lah gitu ya. Kalau ternyata harga emas naik terus sehingga biaya produksi naik, mereka akan cari alternatif. I don't know, pakai tembaga, aluminium atau apa. Saya terus terang tidak ahli tentang teknik-teknik seperti itu. Tapi ketika harga tinggi, mereka akan mencoba untuk cari alternatifnya atau bikin teknologinya semakin canggih sehingga oke butuh emas tapi jumlahnya lebih kecil. Ya, contoh paling depan chip lah. Chip itu kan dulu kita taunya mikro. Sekarang sudah nano gitu. Saking kecilnya kamu pakai jari itu harus pakai kaca pembesar baru kelihatan. Nah, jadi kalau dulu bentuknya kayak SIM card kita, sekarang itu sudah jauh lebih kecil. Artinya komponen emas atau yang dibutuhkan juga semakin sedikit gitu. Jadi terobosan-terobosan teknologi seperti itu kadang-kadang dilakukan untuk apa namanya mengupayakan lebih efisien. Nah, kalau untuk perhiasan 1.600, teknologi 322. Jadi bahkan seperlimanya nggak ada seperti itu. Nah, kemudian investment gitu ya. Investment itu adalah permintaan untuk emas itu yang berasal dari emas batangan. Kalau di Timur Tengah mereka punya emas pakai koin. Kalau di Indo, di Asia Tenggara kita tahunya gold bar gitu ya. Tapi kalau di beberapa negara Timur Tengah mereka pakai koin emas. Sama-sama diakui juga gitu. Nah, itu ditambah dengan ETF ya. Jadi investment itu adalah emas batangan
sama ETF emas gitu. Nah, kalau emas yang batangan ini kalau kita lihat dia itu eh, waktu harga emasnya naik permintaannya tinggi. Jadi ibaratnya kalau kita bandingkan sama jewelry gitu ya, pada saat eh, harga emas tinggi, orang nggak beli perhiasan, belinya emas batangan. Pada saat harga emas rendah, orang belinya emas perhiasan, nggak beli emas batangan. Nah, tapi pembeli emas batangan biasanya itu kaitannya sama ETF juga. Jadi kalau investasi-investasi yang sah, yang pakai emas elektronik ya, atau emas dalam bungkus kripto segala macam, kan kita nggak tahu benar ada emasnya apa enggak. Jadi ada bank bullion emas. Bank bullion emas ini yang certified. Instrumen-instrumen yang berbasis emas itu benar-benar dijamin dengan emas batangan di dalamnya. Nah, jadi ini total bar and coin. Nah, kemudian ada ETF. Nah, kalau ETF ini eh, kita lihat ada negatifnya. Kenapa? Karena ETF ini kayak reksadana. Kalau harga emas lagi nggak kemana-mana, orang malah jual. Jadi, eh, jadi ETF ini jadi benar-benar di backup dengan emas. Jadi ketika orang jual ETF, emas yang di dalam ETF itu dijual juga. Ketika orang beli ETF, beli reksadana ETF, maka eh, ETF-nya harus memastikan ada emas di belakangnya, dia beli emas. Nah, jadi yang terjadi waktu harga emas landai 3 tahun terakhir, itu malah yang dijual emas-emas di dalam ETF. Nah, 2024 begitu harga emas mulai naik, itu masih jual tapi minus 2,9. Kemudian 2025 meledak 800 ton. Nah, itu sama kayak 2020. Jadi pada saat pandemi, pada saat perang, people timbun emas. 800 ton, 892 ton, tapi belum sebanyak ketika pandemi kemarin. Nah, jadi eh, kalau kita jumlahkan 2100, lebih besar daripada teknologi, lebih besar daripada jewelry, perhiasan. Nah, kemudian ada central bank. Nah, central bank ini juga mereka menyimpan cadangan emas. Jadi cadangan devisa yang kita tahu misalnya Indonesia 150 billion US dollar. Nah, cadangan devisa itu bentuknya macam-macam. Bisa mata uang. Mata uangnya biasanya US dollar, Swiss franc, Japanese yen. Jadi mata uang negara maju. Atau obligasi daripada negara Amerika. Jadi bisa dolar atau obligasi US dollar. Nah, bisa juga emas, gitu ya. Nah, kalau kita lihat harga, bukan harga, permintaan akan emas oleh bank sentral itu 200 ton, 400 ton, 1000 ton di 2022. 1000 ton lagi 2023, 1000 ton lagi 2024. Kenapa bisa begitu banyak? Ini perang Rusia-Ukraina. Ya, pada saat perang Rusia-Ukraina, ada negara yang memihak Ukraina, ada negara yang memihak Rusia. Negara-negara yang mungkin bukan memihak lah, tapi mungkin lebih simpati ke Rusia itu merasa kalau saya bersimpati dengan Rusia dan dikerjain sama US, nanti bisa masalah. Jadi mereka yang tadinya ada surplus cadangan devisa, mereka beli dolar atau obligasi US dollar, kayak China, dia stop, dia beli emas. Nah, itu menyebabkan kenaikan permintaan oleh emas, oleh bank sentral. Nah, 2025 sempat turun sedikit 863. Nah, permintaan emas oleh bank sentral itu mereka kebanyakan buy and hold. Ya, jadi kalau bank sentral sudah beli emas, kan cadangan devisanya numpuk terus. Ya, mereka timbun aja seperti itu. Nah, tapi kalau dalam kondisi misalkan mereka membutuhkan uang, jadi contoh misalnya pemerintah intervensi mata uangnya. Pemerintah melakukan buyback di secondary market pakai apa cadangan devisa. Nah, eh, maka mereka jual cadangan devisanya, yang jual macam-macam, bisa dolarnya, bisa yennya, bisa Swiss franknya, bisa juga emasnya, gitu. Nah, jadi kadang-kadang ada bank sentral jual emas. Kenapa? Karena mereka butuh uang untuk dipakai untuk intervensi market begitu. Nah, yang kejadian harga emas turun di 2026 ini itu karena Turki, Bank Sentral Turki itu dia jual emasnya. Kenapa? Karena mungkin mereka punya masalah, dia punya inflasi tinggi, kemudian energi terganggu, supply BBM terganggu, mereka butuh dolar untuk beli BBM. Nah, mereka jual emasnya karena mereka jual dalam jumlah besar, harga emas sempat mengalami penurunan. Nah, kalau per 2025 863 ton. Nah, kalau kita lihat
eh, empat komponen daripada demand emas. Ada perhiasan 1.600, teknologi 300, investment 2.100, bank sentral 800. Paling tinggi siapa Bapak Ibu? 2025 itu adalah investment. Nah, jadi kalau kita percaya bahwa emas itu karena nggak ada yieldnya, kita nggak bisa pakai metode seperti saham atau obligasi, kita pakai supply demand. Nah, kalau supply demand itu supply-nya karena stabil, itu nggak begitu mempengaruhi harga, demand-nya lah yang mempengaruhi harga. Dari demand ini, yang paling besar per 2025 adalah investment. Kalau per 2024 itu perhiasan. 2023 perhiasan. 2022 perhiasan. 2021 perhiasan. 2020 itu investasi gitu. Nah, jadi kalau orang sekarang tanya apa yang sekarang menggerakkan harga emas, saya akan mengatakan untuk 2026 most likely itu adalah investment Bapak Ibu. Kenapa? Karena investment ini yang paling besar permintaannya. Jadi ketika permintaannya besar, harganya akan naik. Ketika permintaan ini berubah, dia akan turun gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang tanya bagaimana caranya untuk prediksi harga emas di 2026, kita harus melihat dari sisi investmentnya. Kenapa nggak lihat dari perhiasan? Ya kalau apa perhiasan itu ya tadi itu saya katakan dia itu berlawanan sama harga emas. Jadi dia itu kayak price taker gitu. Kalau harga emas itu tinggi, dia akan nggak mau bikin perhiasan. Mungkin malah perhiasannya dilebur jadi emas batangan, dia jual jadi emas batangan karena dapat harga lebih bagus. Sementara ketika harga emas lagi rendah, yang bikin perhiasan makin banyak karena bisa dijual murah, orang bisa simpan begitu. Nah, jadi dari perhiasan itu ya saya pakai icon ini dia itu price taker gitu dan memang ternyata sumber utama emas daur ulang kan tadi 25-30% daur ulang itu berasal dari perhiasan. Jadi emas-emas yang selama ini daur ulang itu dari perhiasan, emas yang disimpan bank sentral, yang disimpan sama ETF, disimpan sama gold bullion itu mah emas murni nggak didaur ulang. Perhiasan lah yang didaur ulang gitu. Nah, jadi perhiasan ini basically dia adalah price taker. Permintaannya banyak atau sedikit itu tidak menggerakkan harga. Lebih tepatnya dia menjadi pengikut harga. Nah, kalau teknologi bagaimana? Ya, teknologi tadi sudah saya jelaskan. Basically, teknologi itu mereka akan mencari terobosan, bikin lebih efisien, bikin lebih kecil, cari alternatif. Eh, jadi, gimana caranya? Itu mereka akan menyesuaikan lagi pula komponen emas mungkin bukan harga yang luar biasa tinggi. Maksudnya bukan komponen yang luar biasa tinggi dalam elektroniknya itu. Nah, bank sentral gitu. Nah, bank sentral itu kalau menurut saya dia itu bukan investor saham. Mereka tuh long term buyer gitu. Basically pemerintah kan ada surplus. Surplus dari mana Pak? Surplus ekspor barang, ekspor jasa, ekspor kurang impor, ada selisih positif. Nah, selisih positif itu kan disimpan di dalam negara. Nah, ketika terjadi selisih, ini bukan ngomong uang negara ya. Tadi misalnya kita ekspor batu bara, kan dapat uang dari luar negeri, kita taruh di bank. Nah, taruh di bank itu dalam bentuk dolar itu menjadi cadangan devisa. Nah, cadangan devisa tersebut, kalau negara lihat seperti itu, biasanya mereka eh, beli gold untuk eh, atau beli dolar untuk mengimbangi itu, atau beli obligasi dolar gitu. Nah, jadi eh, bank sentral itu tipikalnya long term buyer. Dia bukan yang kalau harga bagus dia jual. Harga bagus dia jual itu ada satu dua. Saya lihat kayak Polandia itu pernah jual waktu harga lagi tinggi. Tapi biasanya lebih karena kepaksa. Ya, kalau tidak dalam kondisi terpaksa, mereka akan terus-menerus menyimpan cadangan devisanya untuk menjaga dia punya nilai tukar terhadap mata uang asing. Makin banyak cadangan emasnya, makin tinggi cadangan devisanya, dia punya mata uang akan semakin susah untuk digoyang gitu. Nah, jadi kalau untuk bank sentral, menurut saya dia juga bukan price mover, Bapak Ibu. Nah, yang price mover itu basically adalah investasi. Ya. Tapi sorry, saya juga harus menjelaskannya. Jadi pada saat terjadi lonjakan permintaan di 2021 sampai 2024 oleh Bank Sentral dari 200 jadi 4,5 terus 1000 1000 1000. At this point mereka menggerakkan harga. Tapi menggerakkan harganya itu arahnya naik bukan turun. Karena mereka beli sangat jarang mereka jual.
Ya, jadi benar-benar kondisi kepepet aja kalau mereka jual. Nah, eh, yang benar-benar menggerakkan harga menurut saya itu adalah investasi. Nah, investasi itu memang banyak cerita yang mendukung emas gitu ya. Dedolarisasi, waduh, dolar bakal bagaimana-bagaimana. Jadi orang yang di Amerika sana prefernya pegang dolar gitu. Sorry, prefernya daripada pegang dolar, dia pegang emas. Kemudian, waduh, saya pegang dolar, hutang Amerika ini sudah menggunung nih, bisa bayar apa enggak? Ya udahlah, kayaknya dolar kurang bagus gitu. Nah, kemudian Trump kan bikin perang di mana-mana, konflik di mana-mana. Jadi yang biasanya orang pegang dolar, mungkin merasa kurang nyaman, dia pegangnya emas. Kalau kita Indonesia, kita mungkin nggak punya privilege itu. Kita malah mungkin pegangnya dolar. Kenapa? Karena dolarnya menguat terhadap rupiah gitu. Nah, eh, ketika orang investasi beli emas, macam-macam bentuknya. Mereka bisa beli gold bullion. Jadi datang ke BSI atau datang ke Pegadaian. Mereka adalah mendapat izin dari OJK menjadi bank bullion emas. Mereka itu keluarkan sertifikat dan dia garanti setiap sertifikat itu belakangnya ada emas batangannya dengan berat yang sama. Nah, baru ketika kita lakukan itu, mereka beli emas batangan atau emas koin. Sama satu lagi dari ETF. Cuma ETF di Indonesia belum ada, di luar negeri sudah ada. Nah, jadi ada yang mungkin beli emas batangan atau koin, mungkin kurang nyaman ya karena simpannya itu susah. Jadi dia terbiasa dengan saham, jadi dia lebih prefer belinya dalam bentuk ETF. Nah, eh, ketika banyak yang membeli emas melalui instrumen investasi seperti ETF, ya apalagi kalau kita lihat ya lonjakan eh, di tahun 2025-nya luar biasa ya. Minus, 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 plus 800. Jadi ada eh, jadi setiap tahun ETF itu selalu kurangi, 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 tiba-tiba 800. Nah, itu menjadi energi atau sorry, menjadi faktor demand yang sangat mendorong kenaikan harga emas. Nah, tapi kalau dia berbasis investasi, Bapak Ibu ya, itu menurut saya kalian harus hati-hati dengan namanya story. Karena story itu cepat berubah. Eh, Misalnya tahun lalu kita bilang saham Konglo gitu. Tiba-tiba di 2026 saham Konglo berubah arah, balik ke fundamental lagi gitu. Nah, sama juga ketika story-nya adalah Amerika kurang bagus atau apa, kita pegang emas. Tapi nanti ketika ada ada terobosan teknologi atau ada kejadian lain atau misalnya pemerintahan US setelah 4 tahun Donald Trump nggak menjabat, yang baru itu ternyata kebijakannya beda total, itu bisa berbeda lagi ceritanya. Ya. Nah, jadi kalau mengandalkan emas naik karena cerita-cerita itu ada expirednya. Karena story itu cepat berubah. Kayak perang Rusia Ukraina sampai sekarang masih berlangsung. Tapi karena sudah kelamaan itu sudah nggak menjadi topik lagi gitu. Nah, jadi harga emas menurut saya ketika didominasi oleh investasi, dia itu akan jadi lebih volatile. Ya. Ketika yang menjadi dominan itu adalah pembelian oleh bank sentral, arahnya satu naik karena bank sentral buying only. Tapi ketika didominasi oleh investasi dan investasi itu bisa buy atau sell dalam jumlah masif, masif gitu ya, maka itu bisa menyebabkan harga emas itu menjadi sangat volatile gitu. Nah, karena sangat volatile, menurut saya eh, selama yang dominan itu investment dari ETF ya, itu harus hati-hati. Dia tidak lagi arahnya naik gitu. Eh, jadi itu yang menurut saya harusnya ya dengan yang dominan itu adalah investasi, maka emas itu yang tadinya sebagai safe haven, sekarang itu komoditi. Dia sama kayak saham, sama kayak obligasi, sama kayak copper, sama kayak nikel itu. Yang kalau misalkan story-nya bagus, bank Wall Street dia langsung kasih, oke rekomendasi kita pindah ke emas, ini aset bla bla bla, harganya naik. And then suatu saat tiba-tiba ya udah perangnya sudah ceasefire, sudah nggak ada pertentangan lagi, jadi harusnya sudah oke turun gitu. Jadi ditinggalkan harganya turun gitu. Nah, jadi eh, menurut saya dengan dominannya porsi investasi di dalam demand emas, maka at some point harga emas itu sudah menjadi komoditas yang sulit untuk diprediksi. Jadi kalau orang bilang dalam jangka panjang harga emas pasti selalu naik, sorry. Kalau yang mendominasi adalah bank sentral, ya, karena mereka buy only. Tapi kalau yang mendominasi adalah investasi tidak. Nah, kemudian kalau kita lihat bank sentral ini juga bisa kehilangan daya dorongnya. Kenapa? Karena ketika bank sentral membeli emas,
kondisi baik-baik saja, ya sudah. Tapi kalau misalnya ada gangguan seperti yang sekarang ya, BBM-nya jadi langka atau harganya jadi naik tinggi, pemerintah terpaksa mesti bongkar tabungan untuk menstabilkan mata uang. Nah, yang terjadi itu bisa membuat harga emas turun karena bank sentralnya jual dia punya ini. Jadi kalau kondisi damai damai sejahtera, bank sentral beli emas terus, harga emas naik. Tapi kalau kondisinya penuh volatilitas, bank sentral terpaksa bongkar tabungan. Nah, itu bisa menyebabkan harganya turun. Nah, eh, jadi kurang lebih seperti itu menurut saya. Untuk Bapak Ibu yang doyan investasi emas, menurut saya sekarang harus lebih memperhatikan story. Kalau kita mengatakan jangka panjang harga emas selalu naik, ya bisa jadi, tapi dengan semakin dominannya porsi investasi, menurut saya sudah belum tentu lagi. Ya, bukan berarti tidak akan naik, tapi belum tentu. Nah, akan ada waktu-waktunya ketika story-nya berubah, harga emasnya mengalami penurunan. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.